dan ku di dalam-Mu. Untuk setiap apapun yang kami bawa di hadapan-Mu saat ini Tuhan, biar ini jadi sebuah korban yang harum, jadi korban yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Siapa yang masih bersemangat di dalam Tuhan boleh lambaikan tangan. Silakan duduk. Luar biasa ya. Saudara, tema besar Kahal ya yang sedang disampaikan terus itu soal sel yang rela membelah, saudara. Saudara, beberapa waktu ini saya tuh berdoa sampai kurang lebih setengah jam sebelum ibadah kita dimulai. Sejujurnya saya masih ngeblank, saya nggak tahu ngomong apa, saudara. Saya masih berdoa, Tuhan apa ya gitu. Saya coba cari dari ayat, cari dari firman, cari dari bahasa asli, tapi saya masih belum belum klik gitu ya. Dan di titik itu saya bicara gini, Tuhan, kalau Tuhan nggak ngomong, saya nggak ngomong. Aneh ya gitu. Kenapa saya bilang ini? Saya nggak mau cuma jadi orang yang melakukan ini cuma sebuah tugas, saudara. Buat apa saya menyampaikan sebuah hal, tapi saya tahu itu dari hati saya dan bukan dari hati Tuhan. Dan kemudian saya diam di situ, saya sambil nyembah. Makanya tadi minta maaf saya nggak ikut ke lantai 4. Dari tadi saya duduk di sini, diem. Dan tiba-tiba 5 menit sebelum 10 menit lah sebelum dimulai, Tuhan mengarahkan saya untuk ngecek beberapa materi khotbah yang dulu pernah dibuat gitu ya. Saya coba cek lagi, saya baca satu-satu, kayaknya nggak ada yang kok. Sampai satu titik ada bagian yang tidak pernah saya khotbahkan di ibadah umum, saudara. Jadi khotbah ini biasanya saya sampaikan hanya khusus di para pelayan. Kenapa? Karena materinya menurut saya terlalu spesifik gitu ya. Nah, judulnya adalah, boleh dibuka? PowerPoint-nya bisa? Oke, jadi masih loading nggak apa-apa. Jadi judulnya adalah Praise and Worship Team Building. Aneh banget ya. Saya bilang, Tuhan, ini kan materinya untuk para penyembah, untuk orang-orang pelayan, bukan cuma mimbar, saudara ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Tapi kok Tuhan mau saya sampaikan hari ini, kenapa gitu ya. Kemudian saat tadi sambil nyembah, Tuhan singkapkan beberapa hal. Karena Tuhan bilang gini, nak, praise and worship, pujian penyembahan itu bukan cuma saat kita di gereja nyanyi begini, saudara. Siapa yang percaya hidup kita ini harus jadi pujian dan penyembahan buat Tuhan? Amin. Ketika saudara bekerja, itu harus jadi penyembahanmu buat Tuhan. Amin. Saudara, dan ketika kita juga nanti dalam berkeluarga, kita dalam sekolah, kita dalam memanage apapun, kita ini lakukan semuanya buat siapa, saudara? Buat Tuhan. Nah, masalahnya ketika kita melakukan itu semua seringkali, nah nanti saudara sedikit tahu info dalam lah gitu ya. Kadang-kadang ada sedikit konflik, saudara. Nah, konfliknya ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan kalau kita belajar mengerti satu dengan yang lain begitu, saudara ya. Oke, nah saudara, jadi bicara soal sel, nah sebelum kita masuk ke materi ini, izinkan saya mengajak kita nonton satu video dari YouTube. Nah, saudara, sebelum saudara nonton, intinya begini, saudara, siapa di sini yang percaya saudara dan saya waktu pertamanya itu dari satu sel? Amin. Dari satu sel membelah, betul ya. Nah, seringkali kita ketika kita berpikir kita mau membelah, rela membelah sel gitu ya, kita berpikir yang dibelah ini harus sama persis kayak kita, betul ya? Betul ya? Ya kan nggak ada dong sel kita berpikir oh harus sama kayak kita. Ternyata, mari kita tonton sama-sama. Nah, videonya. Bisa diputar?
Boleh kasih tepuk tangan dong buat tim medianya. Nah, saudara, ini Bapak Wagem kita ini merangkap banyak ya. Kita, saudara yang punya keahlian di bidang media, nanti boleh sama-sama melayani. Saudara, kita lagi perlu tim untuk dari media. Karena Bapak Wagem kita ini sekarang juga megang kamera, megang ini ganti-gantian gitu ya. Jadi rasanya kalau ada tim yang bisa bantu akan sangat lebih menolong, saudara ya. Bisa diputar, Pak? Masih loading ya? Oke, saudara, sambil nunggu saya mungkin jelaskan sedikit ya. Saudara, ketika kita dalam perut ibu kita, nah kita ini dari satu sel kita membelah dan membelah. Ternyata ketika sel ini membelah, dia membentuk organ yang sama atau berbeda, saudara? Berbeda, betul ya? Dia bentuk ketika dari satu sel tiba-tiba membelah, setelah sekian minggu si janin ini mulai lagi bertumbuh, dia mulai ada jantung, dia mulai ada tangan, betul ya? Muncul tumbuh namanya ginjal, tumbuh namanya otak, tumbuh namanya kaki, mohon maaf, tumbuh yang namanya lubang anus, betul ya? Muncul semuanya. Ada nggak di sini saudara yang lahir mukanya mata semua gitu? Ada nggak, saudara? Ada. Begitu kalau gitu ya, nggak ada yang lain, cuma mata aja semua sebadan-badan. Ada, saudara? Atau sini jempol semua gitu, jempol gitu di mana-mana. Ada? Nggak ada ya? Nah, saudara, sama juga ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita rela dan rindu untuk kita membelah diri dalam tanda kutip gitu ya. Kita rindu untuk kita bisa apa yang kita tangkap dari Tuhan itu kita bagikan ke orang lain. Nah, seringkali ada banyak orang menjadi terlalu sombong dan berpikir bahwa orang lain harus sama seperti dirinya. Apa yang menjadi kebenaran dirinya sendiri harus diterima sama 100% buat orang lain. Nah, saudara, seringkali ini yang menjadi penyebab perpecahan, konflik. Di dalam kehidupan kita seringkali ketika saudara dan saya berpikir harusnya A, kemudian orang lainnya berkata enggak, harusnya B. Bisa berantem enggak, saudara? Berantem ya. Dan biasanya kalau berantem itu karena kita punya pandangan yang berbeda. Pertanyaannya, Tuhannya sama enggak? Sama enggak? Selnya berasal dari satu sel yang sama enggak, saudara? Tapi ketika membelah, ini bisa dimulai ya, coba. Nah, silahkan diputar, saudara. Nah, sel tersebut akan berbentuk seperti apa, saudara? Embrio. Selnya terus membelah, saudara, betul ya? Dia membentuk organ yang lain, saudara. Nah, minggu kelima dibentuklah sistem yang baru, namanya peredaran darah. Mulai terbentuk apa, saudara? Jantung. Nah, ketika mulai terbentuk, jantung ini mulai berdetak, betul ya? Hidung, mulut, telinga, bayi mulai terbentuk, usus serta otak mulai berkembang, saudara. Saat itu bayi masih memiliki ekor, minggu ke-7 tangan kaki mulai menonjol sedikit, saudara. Nah, saudara, ketika ini membelah bentuknya belum kelihatan. Minggu ke-9 aja ini mulai terbentuk sempurna, telinga sudah ada walaupun masih kecil. Nah, minggu ke-10 jari-jari mulai terbentuk, kuku juga mulai terbentuk, saudara, di sini. Minggu ke-11 janin hampir sebagian terbentuk, mulai bisa menendang, meregangkan, bahkan cegukan. Minggu ke-12 jari-jari bayi sudah bisa buka butuh, saudara. Nah, sidik jari mulai terbentuk di minggu ke-13, organ juga mulai terlihat jelas dari kulitnya. Minggu ke-14 otak bayi mulai aktif, ginjal sudah mulai bekerja. Saat di USG mungkin Anda dapat melihat gitu. Kalau saudara USG dia hamil, dia sudah atau suaminya bisa lihat bayinya nyedot jempolnya ya. Minggu 15 kelopak mata masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Nah, di minggu ini udah
kelaminnya udah mulai kelihatan. Sudah minggu ke-16 kulit janin, kulit kepala janin mulai terbentuk. Nah kalau nendang udah mulai kerasa saudara. Minggu ke-17 tulang bayi mulai kuat, tali pusat juga semakin tebal dan kuat. Gerakan janin mulai terasa. Minggu ke-19 indera janin mulai terbentuk. Minggu ke-20 janin mulai ini ya. Minggu 21 tendangan janin lebih keras saudara, lebih kuat. Berproses saudara. Minggu ke-22 bibir alis sudah mulai terlihat seperti miniatur janin yang siap lahir. Minggu ke-23 telinga janin sudah mulai mengenali suara. Minggu ke-24 bayi sudah tumbuh lebih besar ya. Minggu ke-25 rambut mulai terbentuk nih di minggu ke-25. Minggu ke-26 janin menghirup menghembuskan cairan ketuban. Nah ini untuk mengembangkan kinerja paru-parunya si bayi ini ya. Minggu 27 janin tidur dengan teratur, paru-paru belum sempurna namun udah bisa berfungsi saudara ya. Minggu 28 janin udah bisa berkedip, bulu mata udah mulai tumbuh saudara. Minggu 29 otot dan paru-paru lebih berkembang, siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Minggu ke-30 ya janin lebih aktif lagi. Minggu 31 janin sudah bisa putar kepalanya ke berbagai sisi gitu ya. Oke, minggu 32 berat janin terus nambah. Minggu 33 tulang tengkorak janin belum sepenuhnya menyatu saudara. Minggu 34 saraf pusat janin mulai matang gitu ya. Paru-parunya juga lebih matang. Nah kalau di minggu 34 terakhir biasanya udah aman saudara. Minggu 35 ginjal dan hati mulai berfungsi secara penuh. Minggu 36 janin tumbuhnya 1 ons per hari. Hingga 37 janin sudah sepenuhnya siap untuk dunia luar. 2 minggu ke depan paru-paru dan otak matang sepenuhnya. Nah, saudara, minggu 39, nah ini udah 9 bulan berarti ya. Minggu 40 ya ini udah mulai siap lahir ya. Nah saudara, ketika kita bicara soal membelah sel, saudara harus ngerti tujuan kita, saudara dan saya adalah untuk melahirkan generasi yang baru, betul? Siapa di sini yang rindu dalam hidup saudara melahirkan sebuah generasi ilahi yang ajaib? Siapa di sini yang cuma bikin hidupnya ya udah yang penting buat saya diberkati, saya terima berkat Tuhan, saya ngalamin wah selesai. Atau siapa yang rindu di sini lewat hidup saudara, saudara akan melahirkan generasi yang ajaib, generasi yang ilahi, generasi yang sungguh-sungguh bisa memenangkan bukan cuma bangsa tapi bangsa bahkan sampai semesta buat Tuhan kita. Siapa yang rindu? Amin. Kalau saudara rindu melahirkan generasi ilahi, saudara harus rela apa saudara? Membelah diri, berbagi. Berbagi itu apa? Berbagi itu nggak sekadar uang saudara. Apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan, belajar bagikan. Amin. Berbagi itu gak selalu harusnya dalam tanda kutip hal yang spektakuler dan terlihat baik. Berbagi bahkan juga bisa berbicara soal kegagalan saudara yang pernah saudara alami, tapi saudara menangkan bersama dengan Tuhan dan hidup saudara diubah dengan ajaib. Dan ternyata itu seringkali jadi sebuah kekuatan yang ajaib. Amin. Seringkali kita di gereja itu kita pakai topeng yang terlalu apa ya saudara ya? Terlalu tebal. Kita pakai make up yang terlalu tebal. Kita berpikir masuk gereja harus kelihatan sempurna, betul ya? Tapi jika saya berkata, saudara, seringkali ketika kita mengizinkan kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar, itu dampaknya lebih dahsyat loh. Amin? Amin? Seringkali orang berpikir gini, oh iya dia mah terlalu sempurna, susah itu mah dia. Tapi seringkali ketika kita bicara apa adanya, dalam tuntunan Tuhan tentunya saudara ya, gak semua hal harus kita sebarluaskan. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk kita berbagi dan kita berkata bersama dengan Tuhan, hidup saya berubah. Seringkali itu jadi berkat yang lebih ajaib. Amin. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Papa dari kawan saya, yang gak apa-apa saya sebut lah ya, orangnya ada di tempat ini, mengalami sebuah
proses yang tidak mudah, saudara. Nah, kawan saya ini cerita, yang papahnya ini tahu tentang kisah saya lah di zaman dulu gitu. Menghadapi sebuah tuduhan yang mengerikan gitu. Difitnah, mengalami kerugian keuangan sampai miliaran. Pokoknya habis lah, habis. Bukan lagi kurang tapi minus, saudara. Bukan nol tapi minus. Nah, ketika saya mengalami itu, mudah nggak, saudara? Gak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bawa saya ke sebuah tempat yang saya pikir saya udah gak bisa balik lagi, saudara. Bahkan Tuhan bawa ke tempat yang lebih ajaib. Nah, ketika dari papa dari teman saya ini bicara dengan teman saya ini, dia bilang ini, sebenarnya papa ini ngerasa aduh ini berat banget gitu ya. Tapi waktu papa ingat cerita si Dennis katanya gitu ya, papahnya ketawa dan bilang gini, ternyata dia lebih susah dari saya ya gitu ya. Dan Tuhan bisa tolong gitu. Tanpa kita perlu ngomong, menguatkan, kuat pak, percaya sama Tuhan. Orang ini bisa ngalamin Tuhan. Betul? Nah, seringkali kita pinginnya kita yang maju, orang berkata, oh hebat ya si Dennis. Keren ya gitu. Kita kan pinginnya begitu ya. Tapi berapa kita rela kita ini dipecah, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan yang muncul dan bukan kita. Siapa di sini yang hidupnya sempurna? Ada? Boleh angkat tangan? Kalau ada yang hidupnya sempurna, tolong maju ke depan, doakan saya gitu. Saya ini nggak sempurna, saudara. Siapa di sini tahu hidup kita nggak sempurna? Siapa yang tahu kita ini bukan orang baik lah? Coba angkat tangan. Yang tinggi coba. Gak perlu malu, saudara. Tapi ketika kita tahu, cukup satu aja, tahu diri, saudara. Kita datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Amin. So kalau hari ini saudara datang ke gereja, saudara melayani bahkan mungkin di mesbah, di mimbar, dan saudara merasa lebih baik dari yang lain, masalah besar, saudara. Amin. Kenapa kita seringkali bertengkar di dalam gereja? Kenapa banyak orang akhirnya kepahitan sama Tuhan? Bukan gara-gara Tuhan. Gara-gara lihat orang-orang di dalam gereja, saudara. Pertanyaannya kenapa? Karena ketika kita dibelah, kita berpikir kita sel yang paling sempurna. Dan waktu sel ini membelah harus persis kayak saya. Nah, itu yang bahaya, saudara. Tahukah saudara, ketika kita rela dibelah, biarkan sel ini tumbuh menjadi bagiannya yang sempurna. Amin. Kalau dia ditetapkan jadi jantung, biarlah dia jadi jantung. Kalau dia ditetapkan jadi mulut, biarlah dia jadi mulut. Kalau ditetapkan jadi kepala, jadi kepala. Jangan paksakan kebenaran buat orang lain. Lupa berarti kita gak punya standar. Salah. Standarnya adalah Kristus. Harga mati, saudara. Tapi cara tuh bisa berbeda, betul ya? Amin. Oke, next. Nah, ini baru kita masuk. Ini tadi baru opening, saudara. Panjang opening aja. Nah, saudara, ketika kita bilang soal team building, kita harus ngerti yang namanya Golden Circle. Ada yang pernah dengar namanya Golden Circle? Pernah dengar? Nah, kalau belum saya izin cerita sedikit ya. Oke, jadi Golden Circle itu ada 3. Seperti, nah ini lingkaran. Yang paling luar itu namanya what. Katakan bersama saya dengan what. What itu apa? Katakan bersama saya apa. Yang di tengah ini namanya how. Ini gimana cara. Yang paling dalam ini why. Kenapa? Dalam hidup ini, ketika saudara dan saya melakukan sesuatu, pasti 3 alasan ini harus ada. Betul ya? Saya kasih contoh. Saya datang sama ibu deh, Bu, pelayanan yuk. Terus ibunya bilang, ayo gitu ya. Pasti nanya dong, pelayanan apa gitu ya. Betul ya? Nah, setelah saya, oh Bu, kita pelayanan apa ya? Pelayanan ke
kasih makan orang di jalan-jalan. Oke, setuju? Setuju dulu ceritanya, ini cerita Bu ya gitu ya. Nah, ketika kita sudah bercerita gitu, oke sepakat nih. Kita mulai ngobrol dong. Gimana caranya? Betul ya? Ketika sudah ada dua ini, sudah bisa jalan belum saudara pelayanannya? Bisa nggak? Bisa saudara. Dan masalahnya, sebagian besar orang yang melayani berhenti di dua ini. Pelayanan, ayo. Tapi setelah melayani sekian lama, boleh nggak saya tanya di sini siapa yang aktif melayani? Coba angkat tangan. Coba angkat, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ini kehormatan kita boleh melayani. Amin. Amin. Sekarang saudara pikirkan pelayanan yang saudara lakukan. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa saudara melakukan itu? Karena perintah Tuhan. Karena kenapa? Panggilan. Yang tadi musik mana tim musik? Coba ada tim musik mana? Ini penting sebenarnya, tim musik harusnya di dalam nih. Coba Kak Asina, kenapa melayani sebagai WL? Ucapan terima kasih dan syukur. Saya bersyukur kalau orang-orang di sini waktu ditanya kenapa, saudara bisa jawab. Sejujurnya ada banyak orang melayani. Ayo melayani, ayo. Kenapa saudara melayani? Kenapa ya? Saya tanya lebih spesifik lagi. Kenapa pelayannya di bidang itu? Makin bingung, ya kenapa ya? Orang ini gak pernah ngerti sampai why? Kenapa? Kalau saudara dan saya gak ngerti tujuannya, masalah besar saudara. Amin. Sekarang saya tanya, kenapa saudara ke Kahal? Kan di luar sana banyak gereja yang bisa saudara pilih. Betul? Yang rutin datang. Kenapa saudara ke Kahal? Ya kenapa ya? Ya nggak tahu, diajak aja gitu. Kenapa saudara memilih untuk bertumbuh di sini? Ya dari awal sih saya sebelum Pastor Dennis gabung juga saya sudah di Kahal gitu ya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa ya. Nah kadang-kadang ketika saudara dan saya melakukan ini, kita nggak pernah ngerti tujuannya apa. Saudara bekerja nih. Siapa di sini yang punya pekerjaan? Wira swasta, kerja, boleh? Saya mau tanya, kenapa saudara kerja di bidang itu? Jawaban paling sederhana kenapa? Ya cari uang. Namanya orang kerja cari uang dong, betul ya? Tapi kenapa di bidang itu? Ya adanya cuma itu. Gitu kan? Tapi satu titik saudara pernah ngerasa gak kenapa saya ngelakuin ini ya gitu? Pernah gak saudara ketika saudara melakukan itu, saudara sadar dan yakin penuh bahwa gak ada sesuatu yang kebetulan? Amin? Kalau saudara dibawa ke titik situ, saudara percaya gak kalau Tuhan punya rencana buat saudara di situ? Meskipun kita tadi belum ngerti, betul ya? Tapi waktu saudara dibawa ke situ, saudara ngerti gak Tuhan punya tujuan? Nah kalau kita gak pernah ngerti tujuan Tuhan, kita akan melewatkan begitu banyak hal saudara. Saudara, sebelumnya saya ini tinggal di sebuah, sekarang sudah pindah saudara ya, sebuah perumahan namanya Sumarekon. Waktu saya pindah ke sana mungkin 4 tahun lalu ya. Ibu, kita 4 tahun lalu ya kayaknya di Sumarekon. 3-4 tahun, 4-5 tahun. Ya kurang lebih 4 tahun lalu, 5 tahun lalu lah saya lupa. Waktu kami pindah ke sana, isi di komplek kami itu
mungkin baru sekitar 5 orang. Jadi sepi sesepi-sepinya. Jadi waktu orang tanya tinggal di mana, Sumarekon. Kalau sekarang, keren ya Sumarekon gitu ya. Kalau dulu bilang, hah nggak salah tinggal di situ. Ujung Bandung, ujung dunia gitu kan. Waktu kami tinggal di sana, kami jadi salah satu jadi orang pertama. Nah ketika kami tinggal di sana, ternyata Bandung Timur itu pusatnya ormas. Dan radikal, garis keras saudara. Kami nggak pernah ngerti, saudara. Tapi ketika kami di sana, waktu itu saya belum jadi pendeta, saudara. Tapi karena saya pelayanan, orang taunya pendeta aja gitu ya. Jadi mayoritas tetangga saya itu 90%, 99% bahkan non-Kristen. Ketika sampai di sana, yang datang ini cukup fanatik, saudara. Nah kami ini punya melihara seekor anjing waktu itu. Nah jadi kalau anjing kami jalan lewat depan rumahnya, beberapa orang, tidak semua saudara ya, beberapa orang itu dia siram depan rumahnya. Disiram. Jalan raya depan rumahnya, saudara. Kan ini nggak ada pagernya, saudara ya. Dan hari itu mengarah ke salah satu agama lah. Seolah ini harus begini, harus begitu. Sampai satu titik, saya nggak khotbah di sana, saudara. Tapi saya bertetangga. Saya ngobrol sana sini. Saya bicara sana sini. Kami berteman. Dan ketika kami ada di sana, ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Daerah yang tadinya begitu kental dengan satu agama, mereka bilang gini, ini mah pendeta rock and roll nih kayaknya. Kenapa? Karena hari itu saya ingin cerita ya, Tuhan punya rencana. Hari itu kami harus bangkrut, kami harus menanggung utang yang bukan utang kami, mobil saya harus dijual, sampai kami harus pakai mobil pinjaman, saudara. Dan namanya mobil minjem, saya kan nggak bisa milih, betul saudara ya. Jadi saya ada uang segini, ada mobil apa boleh nggak saya pakai. Jadi mobil hari itu keren banget, mobil kami ganti-ganti. Tiba-tiba mobil agak bagus, tiba mobil yang harus kadang-kadang mau jalan harus didorong gitu ya. Dan yang paling keren, ada satu mobil. Saya masih ingat banget mobilnya. Warnanya putih. Mereknya Datsun. Di belakangnya dikasih stiker. Saudara tahu stikernya apa? Muhammadiyah. Jadi orang mikir gini kan, ini tuh Kristen, pendeta, tapi kenapa stikernya Muhammadiyah ya gitu ya. Nggak umum. NU tuh masih lebih umum lagi ya. Muhammadiyah ini kan lebih eksklusif lagi kan begitu saudara ya. Jadi orang berpikir, kok pendeta pakainya stiker Muhammadiyah? Saya ketawa aja hahaha gitu. Jawaban paling netral saudara ya. Saya capek lah ngejelasin panjang lebar betul ya. Tahu nggak kenapa saya pakai mobil itu? Sederhana, nggak ada pilihan, ada aja mobil itu. Mungkin nggak saya klik itu mobil stikernya? Nggak mungkin. Tapi waktu saya pakai mobil itu, sekali lagi Tuhan punya rencana. Waktu saya keliling-keliling bersilaturahmi dengan semuanya, mereka mulai cair. Mereka mulai gini, oh ternyata Kristen tuh nggak se-eksklusif itu ya. Jadi karena banyak orang di luar sana berpikir orang Kristen tuh eksklusif, saudara. Pokoknya kalau bersentuhan sama orang Kristen, nanti takutnya di kristenisasi begitu kan. Tapi mereka lihat ini pendeta, kok bergaul ya. Sampai titik paling unik yang kami bingung, hari itu kami diminta untuk mencalonkan diri sebagai ketua klaster. Saya sebetulnya malas, saudara. Tapi saya pernah punya pengalaman di sebuah apartemen. Saya ditawari, saya nggak mau. Tiba-tiba yang jadi ketua klasternya ajaib luar biasa, hobinya bikin aturan. Jadi kami waktu itu punya apartemen, berasa minjem, saudara. Waduh, diaturnya ngeri lah. Jadi karena saya berpikir gitu, ya sudah, saya bersedia lah. Nah ketika saya dicalonkan, menang nggak? Nggak, kalah saya. Tapi saya jadi wakil, jadi saya bukan ketua klaster, tapi saya wakil. Oke? Nah, dari situ
Semakin kami berbaur. Karena saya jadi ketua klaster di situ, saudara. Saya jadi berbaur kan sama semua, betul ya. Meeting dan segala macam. Sampai satu titik sebuah daerah yang tadinya begitu fanatik, hari ini jadi sebuah tempat yang bisa bersilaturahmi tanpa memandang perbedaan. Mereka gak anti lagi. Bahkan yang lebih lucu, ada satu tetangga kami yang tadinya anti banget. Pokoknya kalau anaknya datang ke rumah kami, awas jangan, ada si Kimi gitu. Kimi itu nama anjing kami gitu. Tiba-tiba ibu ini gendong. Saya malah bilang, "Bu, itu kan anjing gak haram." "Gak apa-apa, yang penting gak boleh dijilat," katanya. "Yang penting itu gak boleh kena ludahnya." Oh ya sudah, jadi dia gendongnya begini dibalikin, saudara. Gitu ya. Yang lebih ajaib lagi, nah kami ini kan melihara anjing dan kucing disatukan bersama, saudara. Ya saudara gak usah bingung lah, pokoknya kami melihara anjing dan kucing bersama-sama aja pokoknya gitu ya. Yang lucunya ketika kucing ini lewat, orang ini gak mau ngegendong malah. Kenapa? Ya kucing ini suka dijilatin sama si Kimi katanya. Jadi lucu ya. Nah saudara, waktu saudara dan saya bisa mendapatkan sebetulnya apa sih tujuan Tuhan ketika Tuhan membawa saudara ke sebuah tempat, saudara akan jadi dampak yang ajaib. Amin. Siapa yang rindu saudara bisa jadi dampak buat sekitar, buat kota, buat bangsa-bangsa? Amin. Nah hari ini jangan pernah anggap apa yang Tuhan percayakan itu hal yang biasa, saudara. Saudara pernah mengalami kegagalan? Tuhan punya rencana. Sekalipun itu karena kebodohan kita. Betul ya? Saya ini pernah pusing setengah mati, saudara, karena saya harus nanggung utang miliaran. Pusing, saudara. Waduh, dikiranya kami yang utang dan segala macam. Wah, fitnahnya ngeri lah. Tapi waktu saya diem, saya ngerti kenapa Tuhan izinkan itu. Di hari itu Tuhan bilang ini, "Nak, suatu hari kamu akan duduk dengan para pengusaha dan kamu akan melayani mereka. Kalau saya cuma bisa khotbah, mereka akan bilang gini, ya lu pendeta, lu tahu apa soal ditipu," begitu kan? Saya mau bilang, saya tahu. Tahu gimana kamu gitu ya, bangkrut? Tahu. Tahu gimana namanya difitnah sama orang? Tahu nggak? Tahu. Kalau saudara difitnah dan saya bilang mengampuni, gampang apa susah, saudara? Susah ya? Kalau saya cuma bisa bilang harus ngampuni. Saudara lagi kondisi sekesel-keselnya nih ya. Bisa nggak saudara bilang, iya lu kan pendeta pasti ngomongnya harus ngampuni lah. Betul ya? Emang gampang ngampuni? Tapi saya mau bilang, saya juga susah ngampuni. Saya perlu 3 tahun saudara buat ngampuni. Saya ini pendeta. Saya pelayanan 20 tahun. Kok sombong? Bukan. Saya mau tunjukin pelayanan 20 tahun tidak menjamin hatimu nggak sekuat itu. Enggak loh saudara. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, saudara. Sampai satu titik, saya nggak tahu gimana caranya. Yang tadinya saya begitu marah, tiba-tiba saya jadi kasihan sama orang ini. Ya sudahlah, dia juga memang nggak ngerti. Ya sudahlah. Gitu. Caranya gimana? Oh karena saya hebat? Enggak. Dulu kalau saya bilang nama orang ini, marah, emosi saya langsung puar tinggi meninggi. Tapi di satu titik ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana. Amin. Jadi kalau hari ini, apakah karena pure? Enggak, karena kesalahan saya. Karena saya mau menjadi penanggung utang. Nah itu belajar. Firman udah bilang jangan mau jadi penanggung utang, betul? Nah saya mau jadi penanggung utang saat itu. Singkat cerita, ketika itu terjadi, kesalahan saya juga, betul saudara ya. Saya harus tanggung itu. Tapi Tuhan baik. Kutuk berubah jadi berkat. Jadi kalau hari ini saudara bilang, "Pak susah," tahu. Rasanya saya ngerasa gak mungkin bisa ngampunin orang itu. Ngerti. Tapi gimana? Ya ampuni. Gimana caranya? Caranya nempel sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih hati yang bisa mengampuni. Saudara bisa tiba-tiba mengampuni tanpa saudara ngerti gimana caranya. Amin. Amin. Jadi jangan sok-sok kita berasa, kita paling hebat, gak pernah salah. Enggak, saya pernah salah ambil keputusan, saudara. Tapi kalau saudara ngerti, ada tujuannya. Kelemahan itu akan jadi kekuatan. Amin. Yang namanya kutuk berubah jadi berkat.
Jadi hari ini siapa yang lagi ngalamin proses, coba angkat tangan. Kalau saudara nggak pernah ngerti Tuhan kenapa ini, balik ke why. Tuhan punya rencana. Amin. Oke, jadi cari kenapa. Kalau tujuannya bukan buat Tuhan, itu udah pasti salah aja. Nih saudara, saya khotbah di depan sini saudara ya. Saya mungkin khotbah nggak di sini aja, mungkin di beberapa tempat gitu saudara ya. Saya bisa khotbah, saya melakukan yang sama, saya membagi firman loh saudara. Tapi beda tujuan, beda sikap hati, beda hasil. Saya mau tanya, kalau saya berdiri di depan sini menyampaikan firman Tuhan, ini pelayanan bukan? Yang bilang pelayanan coba katakan. Saya tanya sekali lagi. Saya berdiri di belakang mimbar ini, di depan, membagikan firman Tuhan, pasti pelayanan enggak? Yang bilang pasti pelayanan, katakan. Oke? Kalau saya bicara di depan, membagikan firman Tuhan, tujuannya supaya dapat duit, pelayanan bukan? Itu apa namanya? Pekerjaan. Bedanya di mana? Sikap hati. Oh, saya cuma mau melayani, saya mau khotbah kalau saya dibayar. Kalau saya nggak dikasih PK, sorry. Pelayanan bukan? Bukan. Saudara bikin kue, bikin masakan. Saudara jual supaya dapat uang. Pekerjaan bukan? Memberi makan orang loh. Apa bedanya saudara? Membedakan apa ini loh di sini saudara. Kalau sikap hati kita cuman buat duit, sorry ya, bukan pelayanan. Oh berarti nggak boleh terima duit? Salah juga. Pelayanan tuh gini, dikasih diterima, kalau nggak dikasih jangan nuntut. Amin. Loh, saya ngomongnya contoh saya aja. Nah, saudara ambil di pelayananmu masing-masing. Di tempatmu masing-masing, pelayanan di mana, silahkan saudara. Kalau ini cuma sekedar PK, ini bukan pelayanan, ini pekerjaan buat saudara. Why? Buat Tuhan atau buat uang? Satu, jadi pasti pelayanan bukan? Belum tentu. Terus saya bilang begini, oh Pak, saya nggak dikasih PK nggak apa-apa. Tapi kalau saya dikritik saya marah. Saya tujuannya di sini bukan buat uang, enggak, uangnya udah cukup. Sorry ya, gitu ya. Uang sudah banyak, sorry. Kasih duit saya balikin. Ada yang begitu ya. Aduh kasih duit, terima kasih, saya balikin. Oh, nggak jadi buat uang. Tapi supaya dipuji. Wah hebat, keren, gitu ya. Wah ini pasti orang yang diurapi, supaya dipuji. Orang yang keren, baik. Tapi saudara, kalau saya di mimbar ini dan saya di rumah beda, pelayanan bukan? Itu namanya pencitraan. Supaya kelihatan baik aja. Senin sampai Sabtu dosa, hari Minggu khotbah. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Pelayanan bukan? Pencitraan. Tapi kalau saudara datang dengan sebuah pengertian, Tuhan, ini sebuah kehormatan loh. Loh kita ngerti kita nggak layak kok, betul nggak? Oh berarti harus layak dulu ke depan? Enggak saudara, siapa yang layak? Kalau harus nunggu layak dulu, siapa yang bisa berdiri di sini? Nggak ada saudara. Kosong aja nih selamanya, betul nggak? Tapi saudara dan saya kalau kita ngerti kita orang-orang yang dibenarkan, kita rindu menyampaikan apa isi hati Tuhan buat orang-orang. Amin. Jadi bukan soal kita. Kalau tujuannya why-nya masih kita, supaya saya dipuji, supaya saya dapat uang, supaya saya dapat popularitas, supaya saya dapat ini itu dan segala tujuan saya dan saya.
Ada yang salah dengan why-nya. Satu titik awal kelelahan. Kalau akan bangun seperti kuburan, di luarnya bagus, dalamnya cuma rangka, saudara. Kematian, gak ada kehidupan. Tapi kalau saudara ngerti tujuannya Tuhan, yang lahir itu kehidupan. Amin? Amin? Oke, next. Jadi temukan kenapanya, saudara ya. Nah, saudara, ini saya tadinya mau coba ganti karena ini tadinya terlalu spesifik gereja, tapi saya kalau ganti agak bingung, saudara. Nah, saudara coba olah ke bagian saudara aja lah ya. Nah, saudara, dalam ibadah begini itu seperti salib, saudara. Itu supaya Tuhan dan jemaat ini bisa mengalami begitu ya. Jemaat ini bisa mengalami Tuhan dan bisa diubahkan hidupnya. Amin. Tujuannya supaya yang datang bisa mengalami Tuhan, yang streaming bisa mengalami Tuhan begitu ya. Nah, di dalam ini tuh ada tim, ada yang di backstage, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang di backstage itu apa? Jadi tim praise and worship itu bukan cuma yang nyanyi di depan tadi, saudara. Bukan cuma musik WL singer. Tim praise and worship itu tercakup apa? Nih, yang di backstage ada namanya soundman, ada namanya multimedia, ada yang namanya lighting, EO, stage manager, ada pendoa. Ini nggak kelihatan, saudara. Berapa banyak saudara, siapa di sini yang sudah ke gereja lebih, nggak harus di Kahal dimanapun, yang sudah lebih dari 10 tahun deh, coba angkat tangan. Siapa di sini yang tahu siapa soundman-nya di tempat sebelum-sebelumnya? Ada yang tahu? Jarang ya. Tapi mereka ini tim loh. Nggak ada ini nggak jalan, saudara. Saudara nggak akan bisa nikmatin. Nggak ada soundman. Saudara ngomong dengarnya begini, enak nggak? Kalau saya ngomongnya lagi pelan, kedengeran nggak? Kalau saya ngomong ini lebih jelas nggak, saudara? Orang nggak pernah nganggap soundman, tapi nggak ada soundman. Hasilnya nggak seperti yang saudara nikmati sekarang, betul? Nggak ada pendoa. Waduh, susah berat, saudara. Nggak ada asyir. Wah, ngeri, saudara. Oh sorry, asyir di frontman nih, kelihatan soalnya. Ini ada yang backstage yang jarang-jarang kelihatan. Ada yang frontman yang di bagian depan, yang saudara mungkin sering ketemu berpapasan langsung, melihat langsung. Ada siapa? Ada pembicara, ada hamba Tuhan. Pasti tahu ya, pembicara. Kenapa? Karena ya satu orang biasa berdiri gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada WL, ada worship leader. Kemudian ada apa? Singers, betul ya. Kenapa saya pisahin? Nanti saya jelaskan. Ada singers, choirs, ada pemusik, ada penari, ada asyir. Pertanyaan saya, untuk menjadikan ini sebuah ibadah berjalan seperti sekarang, perlu tim nggak, saudara? Perlu tim nggak? Bisa nggak satu orang berkata nggak butuh semua, saya aja sendiri gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Ya bisa sih, cuman nggak akan bagus gitu aja kan? Nggak akan seperti yang saudara nikmati sekarang, betul? Jadi saudara dan saya harus ngerti bahwa saudara saya ini harus seperti sebuah tim. Nah, ibaratkan gini, saudara. Hamba Tuhan atau pembicara itu seperti apa ya? Seperti orang yang menangkap pesan Tuhan lah. Oke? WL itu kalau kita bawa ke perusahaan itu kelasnya direktur lah. Dia yang akan ngatur arahnya ibadahnya gitu kan ya. Nah, singers, choirs, pemusik ini seperti tim, ada koordinator, ada masing-masing begitu ya. Nah, dalam tim ini perlu yang namanya kolaborasi nggak, saudara? Perlu ya. Supaya ini bisa jalan, semuanya harus kolaborasi nggak, saudara? Harus nggak? Bisa nggak singer nyanyi, tapi soundman-nya nggak kolaborasi? Dia bilang, ya terserah saya dok, saya mau nyalain yang mana gitu. Singernya dia matiin satu, dia nyalain cuma gitarnya doang, atau cuma drum yang dia keluarin. Bisa nggak? Bisa, tapi jadi pasti kacau. Balau, betul ya. Maka tim musik kan bilang, ininya kurang besar. Tadi waktu saudara dengar itu, suaranya enak gak kesananya, saudara? Enak ya? Karena kan semuanya kedengeran ya. Ada gitarnya, ada drumnya, ada semuanya gitu. Nah, masalahnya, kita ini di sini nih, saudara. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang saudara dan saya lakukan, kita nih di sini nih, saudara. Entah saudara di backstage atau frontman. Betul ya? Siapa di sini yang keluarga punya peran yang jelas, coba? Sebagai kepala keluarga, coba angkat tangan.
Ada kepala keluarga ya, pemudi. Ya dong, kepala keluarga dong. Gitu ya. Ada nggak yang perannya mungkin sebagai manajer gitu ya? Atau di perusahaan siapa di sini ada yang direktur coba? Ada? Nah, ada nggak di sini yang mungkin kalau kayak singer choir itu kayak yang ya tim-tim yang lain ini kayak ya koordinator-koordinatornya lah. Ada koordinator tim divisi lah masing-masing gitu kan. Nah, saudara mesti ngerti saudara ini di bagian yang mana. Oke, next dulu ya. Nah, tujuannya itu bukan buat kita tapi buat jemaat. Tujuannya siapa? Buat jiwa-jiwa. Kalau keluargamu buat siapa? Buat keluargamu. Kalau di perusahaan buat siapa? Buat perusahaanmu, bukan buat bosmu. Begitu kan? Ya. Nah, oke, next. Di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap apa saudara? Hatimu. Seperti untuk siapa? Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, masalahnya ketika kita melakukan, coba cek hati kita, apakah saudara dan saya melakukannya buat Tuhan atau buat manusia? Buat manusia itu buat siapa? Bisa buat orang lain, bisa buat pemimpinmu, bisa juga buat siapa manusia? Diri kita sendiri. Cirinya apa saudara? Siapa di sini yang rindu melakukan buat Tuhan? Atau kita rindu melakukan buat manusia? Ya buat diri sendiri juga buat manusia saudara ya. Cirinya bedanya orang melakukan buat Tuhan dan cirinya orang melakukan buat manusia itu di ayat selanjutnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa saudara? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau saudara dan saya melakukan buat manusia, saudara akan minta upah. Apa itu upah? Orang bilang langsung uang. Uang itu salah satunya saudara. Kalau saudara lakukan supaya saudara dipuji, saudara minta upah enggak? Upah saudara. Saudara sebagai suami, saudara ngurus keluargamu supaya saudara dihormati, minta upah enggak? Minta upah. Istri datang bikinin kopi. Begitu dikasih, kamu harus berterima kasih sama saya dong. Saya udah bikinin kamu kopi gitu. Kira-kira enak nggak gitu digituin saudara? Di sini siapa yang punya anak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Punya anak coba angkat tangan. Bayangkan anakmu pinter dan baik, rajin. Saudara, bapak ibu pulang, dibikinin apa? Teh. Mami capek nggak? Papi capek nggak? Gitu ya. Kemudian saudara dibikinin minuman lah, entah kopi, entah teh, apapun yang saudara suka, udang jahe atau apa terserah. Waktu saudara terima, saudara bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia kan? Sampai situ dulu. Tapi kemudian ada kelanjutannya. Dia bilang, nih, Pih, aku kan udah buatin minuman nih. Oke? Ya, Mami nggak bilang makasih sama aku. Rasanya udah mulai berkurang nggak saudara? Bahagianya. Apalagi kalau gini, Pih, aku udah bikinin minuman. Nah, aku sekarang pingin beli game. Kira-kira saudara sebagai mama atau papa, bahagia nggak? Seneng nggak saudara? Wah, aku sayang sama anakku gitu. Gitu nggak? Kira-kira saudara lebih sayang yang mana? Datang, bikinin, I love you mom, I love you dad, I love you Pih, Mi gitu. Dia pergi, dia cium saudara, terus dia pergi. Saudara lebih kira-kira lebih tersentuh yang mana? Yang tersentuh sama yang minta upah, coba angkat tangan. Yang tersentuh sama yang tulus. Sama yang tulus ya. Oke. Kalau saudara pergi ke sebuah tempat, kau punya dua anak, yang satu tulus, yang satu minta upah terus. Saudara lebih ingat yang mana?
Mulai paham? Tapi kenapa saudara dan saya sama Tuhan seringkali lakukan seperti anak yang ada maunya? Tuhan, saya akan melayani, berkati dong. Dan seringkali orang jadi kecewa karena kita salah di why-nya. Kalau saudara dan saya melayani, mari datang karena kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang berhenti pelayanan cuman karena hidupnya belum diberkati. Padahal yang lebih ngeri, hidup yang dianggap ini sebagai sebuah beban, itu mungkin buat bagi banyak orang itu sebuah hidup yang dia impi-impikan loh saudara. Betul nggak saudara? Siapa di sini yang masih tinggal di dalam sebuah rumah yang ada atapnya saudara? Kalau pulang saudara masih ada rumah lah, mau ngontrak kek, mau minjem kek, mau punya sendiri. Kalau pulang masih punya rumah loh, ada, angkat tangan. Siapa di sini yang waktu melahirkan, ini ibu-ibu, saudara masih di bidan, di rumah sakit, di mana lah, masih ada yang bantu lah, ada. Dan waktu bayimu lahir, bayimu ditaruh di mana? Di mana? Di koper. Di mana? Di box bayi ya. Saudara, jika saya cerita, di sebuah tempat di kota Bandung, di tempat di bawah jembatan layang yang di bawahnya ditulisan DAGO, tempat apa namanya itu? Dago. Ada orang-orang, ini kisah nyata saudara, mereka tinggal di jalanan, mereka bukan pengemis, mereka mulung saudara, mereka kerja loh ya. Ketika mereka melahirkan anak, mereka nggak punya tempat buat nyimpen anaknya. Tahu ditaruh di mana saudara? Di dalam kardus. Dan kalau lagi musim kemarau, supaya anaknya nggak kedinginan, ini kardus. Hah? Oh ya bukan kemarau ya, pokoknya lagi nggak hujan aja. Supaya nggak kedinginan, kardus ini saudara tahu di mana ditaruhnya? Di dalam got besar. Saudara tuh ya, depan ada bank BCA, ada kan udah got-got besar gitu saudara ya. Ini dus yang berisi bayi ini, mereka taruh di bawah situ supaya anaknya nggak kedinginan. Ini kisah nyata saudara. Dan hari ini jika saya ngomong sama saudara, kalau saudara masih menganggap hidupmu yang paling susah, sadarkah saudara, hidup yang kau anggap sebuah beban itu mungkin impian buat mereka loh saudara. Hari ini saya cuma mau ngajak kita, betapa kira kita ini kurang bersyukur saudara. Jadi sekali lagi temukan alasan datang sama Tuhan. Saya gak bilang cuma melayani saudara, tapi waktu saudara datang sama Tuhan, apa alasan? Izinkan saya berkata, seburuk apapun hidup kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya saudara. Siapa di sini yang percaya saudara dikasihi Tuhan? Amin. Tapi pertanyaan saya, saudara ngerti nggak kasih Tuhan tuh kayak apa? Kasih itu menerima saudara. Tapi kasih itu tidak menerima apa adanya. Kasih itu dia akan dandani saudara dan saya, dipersiapkan jadi mempelainya. Amin. Jadi putra-putra Allah yang siap menerima warisan. Amin. Itu kasih saudara.
Saudara kalau punya anak, saudara punya perusahaan nih, saudara konglomerat deh. Saudara punya anak, saudara persiapkan dia nggak untuk terima warisan? Saudara didik dia nggak? Atau saudara berkata gini, nak, bapakmu konglomerat, hidup sebebas-bebasnya. Ada yang gitu? Saya percaya kalau orang sampai jadi konglomerat, artinya mereka dididik, betul ya. Dan mereka ngerti didikan itu perlu. Jadi kalau saudara dan saya mau dikasihi, kita harus rela dididik. Tapi kalau saudara ngerti, didikan itu gak pernah membuat, tujuannya gak pernah hanya untuk membuat saudara susah, tapi untuk mempersiapkan kita terima warisan yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Amin. So kalau hari ini saudara masih mengalami ujian, ucap syukur saudara, karena cuma anak gampang yang gak dididik. Saudara tahu artinya anak gampang? Mohon maaf ya, ini saya terjemahkan nih ya. Anak gampang itu anak haram. Anak haram itu apa? Anak yang tidak menerima warisan. Kalau saudara dan saya masih dididik, artinya saudara dan saya dibawa jadi anak yang siap menerima warisan. Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan mau ngangkat kita jadi anak-anaknya, gak peduli masa lalu kita, dia akan bawa saudara untuk jadi putra-putranya, putri-putri yang siap terima warisan dari kerajaan Allah. Amin. Banyak orang berpikir dikasihi artinya dibiarkan. Kalau dibiarkan artinya bukan dikasihi, tapi dikasihani. Aduh kasihan ya, kamu salah, nggak apa-apa, lakukan terus. Pak, aku pakai narkoba, sakau nggak kuat. Kasih, harus sembuh. Itu kasih, betul? Sekalipun tahu prosesnya nggak enak loh, sakit loh saudara. Orang sakau tuh sakit, betul ya? Atau saudara merasa orang tua yang paling maksimal lah baiknya gitu. Nggak apa-apa nak, pakai terus. Yang penting badan kamu nggak sakit. Tiba-tiba anakmu mati overdosis di hadapanmu. Apakah itu kasih? Itu bukan kasih saudara. Kasih selalu mendidik. Amin. Kasih tidak pernah membuang. Tuhan gak pernah buang saudara dan saya, tapi Tuhan akan dandani saudara dan saya. Amin. Didandani itu jangan dipikir dikasih baju bagus, dikasih apa. Oh ya, itu pada akhirnya juga salah satu bagiannya. Tapi firman mencatat waktu Ruth dibawa masuk sebelum menghadap raja, dia dikasih apa? Minyak wangi, betul ya? Tapi sebelum dikasih minyak wangi dikasih apa? Dikasih mur. Saudara tahu mur itu apa? Bukan sekrup saudara ya. Mur itu tuh kayak getah yang dipakai digosok ke badan dan itu perih saudara. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya racunnya keluar di tok. Yang perempuan tahu lah, cantik itu sakit, betul ya? Pakai high heel itu sakit, betul? Betul ya? Ada orang yang rela pakai apa? Operasi plastik, ada yang rela sampai dibotok. Saya tanya, sakit nggak itu? Perawatan sakit nggak saudara? Saya ini pernah lihat orang dibotok, disuntik-suntik, sakit nggak? Sakit. Tujuannya supaya apa? Supaya lah saudara ngerti gitu, didandanin tuh kadang lewat proses. Kok yang jasmani saudara ngerti, tapi yang rohani kita nggak pernah mau. Siapa di sini saudara yang rindu jadi cantik di hadapan Tuhan? Kita mempelai wanitanya Tuhan kan? Amin. Rela dididik nggak? Amin ya. Jadi izinkan saya menyampaikan, kalau Tuhan menyiapkan saudara dan saya, itu supaya kita dipersiapkan dan dibuat jadi cantik di hadapan Tuhan ya. Amin. Oke, terus next. Saya buat legak ini aja lah, cepet lah. Ini perannya saya skip. Nah, ini pentingnya MD atau koordinator. Nah saudara, dalam hidup kita ini perlu bergerak bersama-sama ya, betul ya, sebagai tim. Nah dalam tim itu perlu ada yang namanya koordinator. Perannya itu apa? Kenapa koordinator ini penting? Karena dalam tim itu gak ada yang satu tipe saudara. Ada namanya pluralitas, beda-beda, betul ya.
Betul ya? Orangnya beda-beda, seleranya beda-beda, tipenya beda-beda. Tapi koordinator ini fungsinya apa? Nangkep visi. Visi dari Tuhannya apa sih sebenarnya? Nah, si koordinator ini berfungsi untuk membimbing timnya. Nah, hari ini jika saya menyampaikan, siapa di sini yang hidupnya rela untuk diarahkan sama Tuhan? Amin. Kalau rela diarahkan, kita harus rela menundukkan diri, saudara. Enak nggak? Nggak enak, saudara. Ini ada tim musik nih, ada Julius nih. Lagu terakhir tadi I worship you gitu ya. Coba lagu yang I worship you. Oke, saya nggak apa-apa ya sampai ini, mohon maaf ya, ini media saya minta maaf nih ya. Sok terus. Kemudian saya sebagai drummer, saya punya selera sendiri. Saya bilang, alah, main musik kayak begini, pop sedih-sedih gitu. Saya sukanya yang rocker. Saudara, kira-kira enak gak saudara? Ganggu gak? Kacau gak? Tapi bosnya ini keren. Ganggu gak saudara? Ganggu gak? Yang bilang ganggu angkat tangan coba. Gak jelas, yang bilang gak jelas tadi, betul ya? Ganggu ya? Berapa banyak saudara dan saya hidupnya tuh ganggu selalu saudara. Tuhan punya sebuah rancangan, Tuhan punya visi. Tapi kita berpikir yang penting selera saya yang harus jalan. Dan parahnya lagi kayak saya tadi, gak bisa main drum, sosok jago. Berapa banyak orang dalam kehidupan, entah dalam berkeluarga, entah kehidupanmu dalam pekerjaan, entah kehidupanmu dalam gereja, tanpa kita sadar kita jadi orang yang ganggu kayak gitu loh saudara. Kita gak pernah ngerti bahwa tim kita ini beda-beda, selera kita mungkin berbeda. Tapi ketika kita berjalan bersama, apakah saudara dan saya rela untuk dipimpin saudara? Bayang gak saudara kalau nanti main drummernya main musik rock gitu ya. Basisnya mainnya musik jazz gitu. Atau blues. Yang satu main musik pop, gitarnya dangdut gitu. Saudara ngedengerinnya bingung gak saudara? Bingung ya? Yang rocker bilang rocker itu yang musik sejati, bisa gitu kan? Yang pop gak bisa, yang mellow-mellow yang the best. Yang jazz kata tertinggi masih di jazz nih. Musik paling susah. Yang dangdut is the music of my country bro gitu ya. Gak bisa. Kita harus mau dipimpin saudara. Amin. Nah kalau saudara dan saya gak pernah belajar untuk menyelaraskan dengan yang jadi pimpinan Tuhan, buat orang-orang yang Tuhan taruh untuk mimpin saudara, pasti chaos saudara. Kalau visinya gak satu, pasti berantem. Betul gak? Asri ini Kahal Ceria dibuat gak pernah untuk mengkristenkan, betul? Betul ya? Yang tahu tahulah gitu ya. Kita punya visi untuk bisa mempersiapkan generasi pemimpin-pemimpin bangsa yang ilahi, apapun agamanya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang, ini kan saya masuk agak belakangan saudara ya. Terus tiba-tiba saya bilang gini, sorry ya, saya gembalanya sekarang, Kristenin semua, saya bilang gitu. Bisa nggak? Kacau pasti saudara. Karena kalau kita menganggap semuanya tentang kita, kita akan berbuat semau-mau kita saudara. Tapi kalau kita menganggap dari visi Tuhan, kita ingin tahu ini kenapa dibuat, tujuannya apa. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Itulah pentingnya namanya pemimpin. Pemimpin itu gak harus pendeta, gak harus gembala saudara. Pemimpin itu bisa bicara soal apa? Saudara koordinator. Saudara harus nangkep nih, karena saudara mimpin orang, betul?
Nanti kita akan bikin grup lebih kecil-kecil lagi. Ketika saudara harus dipercaya ngurus orang-orang, saudara jadi pemimpin. Di rumahmu, kau sebagai bapak, sebagai ibu, saudara pemimpin. Kau harus pimpin keluargamu. Jadi hari ini izinkan saya untuk mengajak kita benar-benar ngerti. Saudara dan saya harus namanya pemimpin. Bukan yang kita mau yang harus jadi, tapi apa yang jadi kehendak Tuhan yang harus jadi. Amin. Amin. Siapa yang mau di sini keluarganya dipimpin Tuhan? Amin ya. Oke, ini perannya next nih. Kita buat cepat aja nih. Hari ini agak kelompak jumping. Nah, harus ada sinergi antar personil. Nah, ini biasanya berantem, tapi nanti inilah ya. Ada musik, sound engineer. Nah, ini sinergi itu harus antar tim, harus dengan keluarga kita, suami istri harus sinergi. Gimana bapak ibu harus sinergi sama anaknya, gitu kan? Karena kalau nggak berantem terus ini. Oke, nah kalau kita nggak belajar untuk mensinergikan diri, kita nggak belajar untuk menundukkan diri, efeknya apa? Coba next. Saya buka ayat di sini. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa saudara? Buahnya. Nah kalau kita nggak bisa menjaga hati kita untuk menundukkan diri, biasanya mulut kita ini ngomong hal-hal yang negatif saudara. Dan ujung-ujungnya kita saling menyerang. Nanti soundman bilang gitu, musik mainnya nggak bener nih. Ya kan pemain musik ngomong gitu ya, kayak apa sih gitu ya, ini soundman gitu. Penari ngomel-ngomel sama pemusik gitu, sama WL. Ini WL nih lagunya kok ganti-ganti gitu. Tapi si WL mikirnya gini, yang penting kan saya menangkap hati Tuhan gitu. Dan kadang-kadang kita punya kebenaran sendiri, betul ya. Saya kasih contoh nyata aja gini. Ini yang terjadi di 90% gereja lah. Biasa yang sering berantem itu musik sama WL. Bukan berantem pukul-pukul lah saudara ya. Sering ribut. Kenapa? Karena si WL ini dia punya tugas gimana caranya supaya hadirat Tuhan bisa melanda semua yang hadir, betul ya. Kira-kira dia nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu gak naik, dia pengen ganti gak saudara lagunya? Kayaknya gak masuk nih. Dia ganti lagu ya, betul ya. Karena buat dia yang penting bukan harus nyanyi sesuai urutan, tapi biar gimana suasana jadi enak gitu ya. Nah si musik dia akan kebingungan kalau nyanyi lagu yang tiba-tiba. Kalau orang yang gak ngerti musik akan ngegampangin. Bisa, pasti bisa, yuk semangat, nyemangatin. Tapi saudara tahu nggak waktu saudara ganti lagu, tiba-tiba ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, minimal ada 4 orang. Mereka harus inget-inget ini lagunya kayak apa ya. Bayangin kalau mereka mainin lagu itu 3 tahun lalu terakhir main. Bentar, ini kuncinya apa ya? Nada dasarnya apa ya? Kebayang gak nentuin nada dasar aja sepersekian detik? Itu bikin stres loh saudara. Betul ya? Jadi kebutuhannya WL ya tadi itu kan. Tapi kebutuhannya pemusik dan penari, mereka harus melakukan seperti yang sudah dipersiapkan. Karena bayangin gak tiba-tiba nyanyi tentang bagi bangsa ini gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kalau tiba-tiba saya nyanyi lagu itu, terus tiba-tiba saya minta tolong ada peta Indonesia, saya mau tanya kalau abakan gak tim penari nyiapinnya mahkota, tiba-tiba mintanya peta Indonesia, mereka bingung kan, kemana nih gitu. Kalau terjadi sekali 2 kali normal, tapi kalau terjadi terus-terusan biasanya saling kesel. Ini WLT gak pernah persiapan apa sih gitu. Ya si WL kan ngomong gimana, akhirnya ribut gak saudara? Ribut ya, ribut kan? Nah itu juga terjadi dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara. Kadang-kadang kita udah punya planning, dan planningnya bisa berubah. Ada yang pernah terjadi nggak? Saudara punya rencana, terus tiba-tiba rencananya berubah. Ada yang pernah ngalamin? Pernah ngalamin? Bisa jadi berantem nggak saudara? Bisa jadi berantem nggak? Saya bawa ke contoh keluarga nih.
Ini kita bawa ke itunya ya. Saudara punya pasangan nih. Saudara ceritanya yang perempuan nih. Saya mau tanya ke perempuan coba ya. Saudara udah janjian sama suami saudara, nanti jam 5 sore kita mau makan di tempat yang fine dining. Jadi kamu pakai baju bagus, kamu siap-siap ya. Saudara seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Seneng ya? Kalau saudara tahu mau makan fine dining, apa yang saudara lakukan? Gimana? Mempercantik diri ya. Datang ke salon meme, foto, beresin rambut gitu ya, make up, pakai baju yang bagus. Pakai baju biasanya langsung dapat atau milih ganti-ganti? Kalau ibu-ibu saya mau tanya nih. Ganti-ganti ya sampai nemu yang matching ya, betul ya? Betul ya. Kira-kira persiapan saudara sebelum jam 5 ini berangkat, saudara siap-siap dari jam berapa? Dari jam 3 ya? Oke. Buat bapak-bapak saya tanya, saudara ngerti nggak istrimu tuh siap-siap 2 jam? Yang ngerti angkat tangan. Saya nggak yakin ada yang ngerti saudara. Karena bagi para bapak-bapak, pergi jam 5 artinya jam 5 kurang 15 kami akan pergi kamar mandi, cuci muka, cukup gitu ya. Ya kalau mau mandi cepet gitu ya. Kami akan datang, kami ambil baju apapun, gitu kan. Kami pakai gel sedikit, kalau yang pakai gel kami sisiran dan ambil kata, ayo kita berangkat. Beda nggak saudara? Beda ya. Buat bapak-bapak, cancel itu artinya ya persiapan cuma 15 menit. Tapi saya mau tanya, kalau tiba-tiba setengah jam sebelum acara saudara udah sanggulan, udah apa segala macam, udah heboh lah selama 2 jam itu. Tiba-tiba suamimu bilang gini, gak jadi pergi ya yang. Saudara marah nggak? Jawab. Saya mau tanya, marah nggak? Yang marah angkat tangan. Marah mah enggak, cuma baut gitu. Waktu saudara marah, saudara marah doang atau saudara nanya kenapa di cancel? Coba ibu-ibu saya mau tanya. Pokoknya marah dulu aja. Apapun alasannya saudara marah nggak? Marah kan? Kenapa saudara marah? Karena kecewanya gini, kamu tuh tidak menghargai saya ya. Saya udah siap-siap loh. Betul ya? Betul ya? Jadi bapak-bapak, ini sekalian info buat bapak-bapak, kalau cancel, tolong pastikan jangan seenaknya, saudara. Itu sama kayak WL, tolong kalau ganti lagu jangan seenaknya. Tim musik tuh udah kayak istrimu, udah siap-siap dari berbulan-bulan lalu gitu. Dari beberapa hari lalu udah siap-siap, tiba-tiba diganti semua, bingung lagi, saudara. Oke? Itu yang pertama. Tapi gimana seandainya alasannya karena ada orang yang harus dibantu, karena orang ini hampir meninggal dan harus dibawa ke rumah sakit, dan itu orang dekat saudara. Saudara tetap marah enggak? Saudara lebih milih gini, kamu ya janji gak ditepati, atau saudara kalau ngerti alasannya, saudara akan bilang ya udah urusin itu aja. Saudara kira-kira akan pilih yang mana? Yang kedua, betul ya? Kalau ada alasannya, saudara akan Pertanyaan saya, waktu di cancel, saudara pernah cari tahu nggak kenapa? Mulai nangkap di sini? Kalau kita saling mengerti kebutuhan orang di depan kita, konflik itu akan berkurang, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Masalahnya kita nggak pernah mau tahu kok kebutuhan depan kita, orang depan kita apa. Kita cuma peduli dengan hati kita, perasaan kita. Dan seringkali ketika kita nggak cari tahu, mulut kita ini jahat, saudara. Betul ya? Ujungnya saling ngejelekin nggak? Kalau nggak udah saling ngejelekin, apa yang terjadi? Berantem. Kalau nggak berantem, saudara, dipendem ada ya. Nah kalau dipendem, ujungnya apa? Next slide. Ini coba nih cek di gereja nih. Coba di divisi, di masing-masing divisi, di pekerjaan, di keluargamu. Jiwanya capek, jiwanya lelah. Nah jiwa yang lelah itu ada 3 tahap, saudara. Ini psikologi, saudara ya. Ciri yang pertama tuh mood swing.
Jadi mood swing tuh gimana? Alasannya levelnya level 1. Jadi yang pertama mood swing itu emosinya bisa, waduh, roller coaster deh, bisa tiba-tiba happy, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, wah kacau lah pokoknya emosinya. Nah, mood swing yang masih pertama ini biasanya masih ada penyebab. Jadi penyebabnya nilainya 2 harusnya gitu ya. Levelnya cuma 2, marahnya bisa 10, saudara. Misalkan gini, dari mana? Kenapa nanya-nanya? Kepo ih. Ngerti gak sih? Kalau orang udah gak suka, saudara ditanya kesel gak? Kesel gak? Kesel ya? Itu jiwamu lagi lelah, saudara. Tapi yang pertama masih ada penyebab, saudara. Cuma penyebabnya harusnya nilainya 2, marahnya 10. Berlebihan gak, saudara? Berlebihan kan? Over. Udah makan, ditelepon, suami-suami ditelepon. Di mana? Kan cuma ditanya, tinggal dijawab di jalan. Selesai gak, saudara? Selesai ya? Tapi karena kau sudah lelah dengan keadaan, kita meledak. Ngapain nanya-nanya? Lu gak percaya sama gua? Lu pikir gua mau ngapain? Yang nanyanya bingung gak, saudara? Kenapa cuma nanya doang gitu ya? Betul gak? Ini jiwanya lelah, saudara. Ini ciri jiwa. Coba cek, jiwa kita lelah gak? Waktu saudara melayani, saudara udah mulai lelah gak? Penyebab apapun saudara marah. Ya karena alasan tadi, tiba-tiba perubahan jadwal, tiba-tiba apa. Nah next, kalau gak diselesaikan, ini naik level, saudara. Tiba-tiba marah dan sedih gak ada alasan. Ada yang pernah ngalami gak? Saya tuh marah tapi gak tahu kenapa gitu. Pingin aja marah gitu. Pernah ngalamin? Pernah? Nah ini saudara, ada kelelahan di jiwamu dan kamu gak selesaikan. Kenapa kita jadi lelah? Sekali lagi, karena kita gak pernah cari tahu masing-masing. Pokoknya gue pingin ngomong aja. Pokoknya buat gue lu salah gitu. Dan ketika kita gak pernah tahu alasannya, kita akan tetap marah, saudara. Kalau dipendem terus, naik lagi nih, saudara. Namanya psikosomatis. Ini dari 2 kata, psiko itu jiwa, soma itu tubuh. Jadi ada sakit, tapi waktu dicek ke dokter nggak ada penyakitnya gitu. Pak, saya ini sakit kepala ya. Sakit pundak nih, ciri-cirinya biasanya kalau ada yang suka kayak begini-begini, coba dicek. Ya, sering sakit kepala, pundaknya sering kenceng gitu ya. Terus sakit mah, sesak nafas gitu ya. Tapi waktu saudara check up, nggak ada apa-apa. Wah ini goib, bukan. Saudara stres. Cari bantuan. Cari bantuan sama siapa? Cari teman ngobrol lah, tempat curhat. Tapi cari orang yang tepat ya, saudara ya. Jadi kalau sudah sampai ke situ, sampai ke fisik, saudara. Kenapa? Waktu saudara stres, otak kita tuh keluar cairan namanya kortisol. Kortisol atau apa sih? Takutnya salah lah. Pokoknya ada satu cairan lah. Nah cairannya pinter, dia bilang, ini orang stres, tolong buat dia bahagia. Caranya gimana? Naikin gula darahnya. Kan kalau saudara habis minum gula suka ngerasa seger, happy nggak, saudara? Jadi siapa suka makan gula? Coba minum kopi manis, minum minuman manis, coba katakan. Saudara lagi capek, lagi nggak enak hati, minum minuman manis, seger nggak? Happy ya? Kenapa? Itu nipu, itu gula darahnya naik, jadi happy gitu tuh. Tapi sesaat ya, saudara ya. Nah jadi waktu kita stres, otak kita ini udah hebat banget Tuhan ciptain. Dia kasih tahu, ini orang lagi stres nih. Naikin gula darahnya supaya happy, betul ya. Nah masalahnya waktu gula darah naik, kolesterol ikut naik, tensi ikut naik. Mulai paham? Nah kenapa orang di gereja banyak berantem ya kayak begini, saudara? Kenapa tubuh Kristus sering tusuk-tusukan gitu? Karena ini kita capek dengan satu dengan yang lain. Tapi kita gak pernah cari tahu kenapa sih kamu lakukan itu gitu. Oke? Nah
Kalau sudah ini nggak diselesaikan, ini naik ke level 3. Ini pelajaran ada ilmunya saudara ya. Jadi bukan saya ngarang kalau ini ya. Ketiga itu, tiba-tiba orang ini akan mengalami perubahan perilaku saudara. Tapi perubahannya ke arah yang negatif. Kalau udah di sini biasanya orangnya nggak mau kalah, pinginnya debat, pingin membuktikan gue bener, gue harus menang. Jadi kalau ada orang ngomong, wah pokoknya gimana caranya mau tempur berdarah-darah, pokoknya harus menang gue. Oke? Kemudian cari pembenaran. Terus mulai skeptis, pelayanan, ngapain ke gereja? Gembalanya kayak begini, alah gendut gak bisa jaga badan gitu. Ngomongnya bosan panjang gitu. Kenapa? Gitu kenapa? Ketemu tim musik, oh sini gitu. Ketemu orang yang perhatian, kepo. Ketemu orang yang cuek, memang tidak peduli. Oh pokoknya semua dunia salah lah, kecuali dirinya. Jadi harus diapain? Didoakan harus, tapi harus di-treatment juga saudara ini tuh. Beneran, ajak ngobrol. Ya tapi ajak ngobrolnya jangan dengan orang yang bermasalah gitu ya. Misalkan nih saya ribut sama istri saya ajak ngobrol makin berantem pasti. Gitu kan. Cari pertolongan. Saya ribut sama Tante Mei deh. Misalkan contoh amit-amit ya. Misalkan saya ribut sama Tante Mei. Tante Mei lagi kesel gendek banget sama saya. Ini levelnya udah satu level di bawah setan lah misalkan kayak gitu ya buat Tante Mei. Misalkan saya tanya, Tante Mei, udah makan belum? Dia mau saya bantu nggak? Apa sih? Bisa gitu kan? Bisa gitu kan? Atau saya ini yang udah kesel banget nih misalkan sama Kelvin misalkan. Dia datang misalkan. Kayak kemarin kan saya agak kurang sehat, dia datang kok. Kayaknya lu harus minum vitamin D deh. Gitu kan? Ini perhatian bukan? Perhatian kan? Ya, kalau sayanya nggak ada apa-apa, respon saya apa? Oh ya Vin, thank you, ada di rumah. Kok kalau nggak mau, gue beli ini, tapi lu harus minum ya. Baik kan orangnya, baik kan? Baik ya. Gue beliin kok, tapi lu harus minum katanya. Kalau saya nggak ada apa-apa sama Kelvin, saya akan bilang, nggak usah Vin, thank you. Saya udah ada di rumah, cuma masih jarang minum. Terus dia bilang, kok lu tuh ya harusnya diminumin. Nah, itu karena perhatian kan. Tapi kalau saya sebel sama dia, waktu dia bilang, kok lu harus minum vitamin D. Siapa lu ngatur-ngatur gua gitu. Istri gua aja gak pernah maksa, ini lu tiba-tiba ngatur gua gitu. Ngerti ya? Ini bukan soal yang di luar, ini soal yang di dalam saudara. Kadang-kadang yang di luarnya bisa sama. Respon kita yang bisa bikin hasilnya jadi beda. Amin. Nah kalau kita mau gerak secara tim, secara korporasi, ini mesti beres saudara. Karena kalau nggak beres, ujung-ujungnya saling nyindir, saling ngomongin di belakang, saling skeptis. Ini udah level parah nih yang 3 nih. Saya punya cerita kisah nyata. Pastor Joshua ini datang ke Bimas. Datang ke Bimas tembus. Kemungkinan kita bisa masuk ke banyak sekolah ya, betul ya? Pertanyaan saya harusnya seneng atau marah? Seneng gak? Seneng dong, ya iya dong. Saudara punya tim berfungsi, seneng gak? Seneng. Kalau saya gak ada apa-apa sama Pastor Jose, saya akan bilang, bagus bro, lanjutkan kalau bisa, betul ya? Tapi kalau saya ada skeptis, gak mau kalah cari kebenaran, saya akan bilang gini, cari muka tuh, mau ngapain lo gitu? Ya kan? Oke, lu masuk Bimas, gue masuk yang lebih tinggi. Wah pokoknya apapun yang dilakukan, saya harus lakukan lebih hebat gitu. Masalahnya di Jose atau di saya kalau seperti itu? Kalau sampai terjadi seperti itu, masalahnya di saya. Saya kasih contoh saya aja lah supaya nggak ada yang terserang saudara ya. Tapi saya berharap saudara coba cek diri sendiri aja. Waktu saudara lihat orang lain diberkati, waktu saudara lihat orang lain berhasil melakukan sesuatu, saudara jadi senang atau jadi marah? Gitu aja.
Kalau saudara marah, something wrong. Betul? Betul? Saya tutup dengan begini. Udah panjang sini, sejam lebih ya. Saya tutup dengan gini. Ada firman bilang jangan jadi batu sandungan. Apa sih ayatnya gimana sih? Jangan menaruh batu supaya orang kesandung, itu gimana ya gitu ya. Gitu kan? Ada ayatnya gitu kan? Oh, hidup itu jangan jadi batu sandungan gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari pengajaran lebih dalam, itu berlaku buat orang buta. Jangan menjadi batu sandungan. Saudara tahu ada orang buta, nggak bisa lihat, saudara kasih batu, kira-kira dia kesandung gak saudara? Kesandung kan? Kesandung kan? Betul ya? Kalau orangnya melek, kalau orangnya bisa lihat, saudara taruh batu di depan. Ini saudara kan bisa melihat nih ya. Saudara jalan nih, saya taruh batu di depan saudara, tuh lagi jalan. Saudara lihat saya taruh batu nih. Yang saudara lakukan apa? Oh, si Denis taruh batu nih. Saya tendang supaya jatuh gitu, ada gitu? Enggak dong. Oh, ada batu nih. Gitu kan? Ada batu. Apa yang saudara lakukan? Menghindar, betul ya? Masalahnya ada banyak orang yang buta ngerasa melek, itu masalahnya saudara. Udah nggak ngerti tapi ngerasa paling benar, betul ya? Kadang-kadang karena kasih Tuhan harus dikasih batu supaya dia sadar dia itu buta gitu saudara. Karena kalau nggak, kesombongannya akan makin membesar, betul nggak? Kita bilang, Pak, matamu tuh udah rabun minus 20. Ya kita jangan bilang buta lah, rabun gitu ya. Minusnya udah 20, kira-kira lihat benda kelihatan gak saudara? Enggak dong. Tapi dia bilang, enggak bro, saya emang gak rabun. Pakai kacamata Pak biar gak bahaya. Enggak, saya gak perlu kacamata, saya emang gak rabun. Gitu kan? Saudara tahu nih di depan sana ada jurang. Ini kalau orang jalan sembarangan bisa jatuh ke jurang, betul ya? Kita udah omongin pakai mulut, nggak bisa-bisa. Gimana caranya supaya dia mau pakai kacamata gitu kan? Gitu ya? Waktu dia jalan, taruhlah dikit, teluk, terus dia jatuh, bruk. Apa ini? Ada apa gitu? Lu marah gitu. Kita kasih tuh, Pak, itu udah batu. Orangnya sadar gak kalau dia matanya rabun? Mana batunya itu depan Bapak? Gak ada. Sadar gak kalau dia rabun? Sadar ya? Begitu dia sadar, dikasih kacamata, mau gak? Mau gak? Mau ya? Kadang-kadang waktu dia jatuh, kelihatannya jahat saudara. Tapi kalau tujuannya membawa kehidupan, itu bukan kejahatan saudara. Saya kasih contoh yang real terakhir. Setelah itu saya tutup. Saudara, siapa di sini yang percaya bahwa ada perlindungan anak? Coba, Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI, betul ya? Anak ini nggak boleh dimarahin, harus dibiarkan jadi dirinya sendiri, betul? Seolah-olah baik nggak? Baik ya? Di psikologi gitu kan? Anak tuh harus berpendapat, apapun pendapatnya dia harus diberi kebebasan, betul? Datang dari mana? Amerika ya? Psikolog Amerika, betul? Tapi lihat hasilnya sekarang. Ya puji Tuhan sekarang Trump kepilih gitu ya. Balik lagi, gender cuma ada 2 gitu. Saudara tahu di sana, saking bebasnya. Awalnya gini, seks sama gender tuh beda. Lahirnya boleh laki-laki, tapi gender itu saya boleh merasa kalau saya perempuan ya saya perempuan. Hak kamu apa gitu kan? Oh nggak apa-apa, harus diikutin, dihargai, betul ya? Ada yang begitu di Amerika kan? Tapi ternyata gak berhenti di situ. Saudara tahu nggak ada orang karena dia merasa dia adalah seekor anjing, dia minta diperlakukan sebagai anjing. Aneh nggak saudara? Saudara baca beritanya, ada loh saudara.
Kadang-kadang kebebasan itu belum tentu membawa kehidupan, saudara. Seolah-olah kita ngasih batu sandungan, gak boleh, jahat banget. Sakit dong kalau jatuh. Tapi kalau gak bahaya, saudara. Ada kakek-kakek umur 70 tahun pingin diperlakukan seperti anak TK. Karena hak saya dong kalau saya merasa anak TK. Aneh banget, saudara. Yang lebih gila lagi, orang gak apa-apa dia merasa saya lumpuh. Saya harus diperlakukan seperti orang lumpuh. Kan aneh, saudara. Orang yang harus bisa kerja, dia harus diperlakukan terima dari negara gitu. Jadi seringkali batu sandungan itu belum tentu jelek, saudara. Nih contoh anak saya Aaron nih yang lagi pegang kamera. Lagi kecil, dia tuh punya hobi sembunyi di dalam lemari, saudara. Lemari baju. Ada nggak di sini anaknya pernah suka sembunyi di dalam lemari baju? Ada? Nah, saya kasih cerita sedikit. Jadi waktu saya lagi SD kelas 2 atau 3 lah, saya ini punya saudara sepupu namanya Ricky. Nah, kalau dia streaming masih ada orangnya ya, bisa dicek ke dia. Suatu waktu kita main petak umpet, saya, Ricky dan adiknya namanya Martin. Jadi saudara saya Ricky Martin, keren ya. Kakaknya Ricky, adiknya Martin. Ya, yang tahu Ricky Martin umur kita kayaknya nggak jauh ya berarti ya. Karena itu artis zaman dulu gitu ya. Ricky sama Martin. Nah, waktu Ricky ini sembunyi di dalam lemari, dia sembunyi di lemari yang susun-susun, saudara ya. Jadi dia kecil, bukan lemari yang buat ngegantung tau ya. Dia sembunyi di lemari itu, dia ngeringkuk di situ. Terus saya bilang, Ki, biar nggak ketahuan, saya kunci ya. Oh, saya izin loh sama orangnya. Oh iya, anak SD, saudara. Otaknya belum berkembang sempurna waktu itu saya gitu ya. Dikunci sama saya, cekrek gitu. Supaya tidak mencurigakan kan. Nah, kebetulan rumahnya besar, saudara. Dia punya taman sangat besar di belakang. Dia punya kayak bungalow. Dan di bawahnya itu ada danau kecil. Danau buatan. Nah, tapi karena danaunya lagi dikuras jadi kosong. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya sembunyi di bawah kolong bungalow itu yang jaraknya jauh sekali dari kamar ini. Saya sembunyi begini, saudara. Ada sekitar 5 menit, 10 menit lah. Tiba-tiba setelah sekian lama, ada yang teriak-teriak. Dennis! Dennis! Ini saya dengerin, kenapa suara si Ricky ya? Apa dia udah ketahuan? Saya bilang gitu kan. Saya diem aja, karena saya takutnya saya juga ketahuan kan, namanya main petak umpet kan. Saya diem aja, dia teriak, di mana aja? Udahan mainnya, udahan katanya. Oh, udahan gitu ya. Saya keluar lah gitu. Begitu saya keluar dia marah-marah. Gak kira-kira. Kenapa? Jadi ternyata waktu dikunci dia sesak nafas. Ya iyalah. Jadi dia gedor-gedor itu lemari, dok gitu kan. Dia bilang buka gitu. Yang buka itu ipohnya. Nenek. Dibukain, cekrek. Untungnya kalau nggak saya udah melakukan pembunuhan waktu dari SD itu. Meskipun secara tidak sengaja, saudara ya. Dibuka, akhirnya selamat. Nah, dari pengalaman ini saya tahu dikunci di lemari ini ya betul ya. Nah, saya punya anak hobinya sembunyi di dalam lemari. Gak ngerti kenapa saya. Nah, istri saya kan ibu yang baik, harus diajari. Saya bapak yang agak tega. Dikasih tahu, Aaron gak boleh di dalam lemari. Iya, namanya anak kecil apa yang dilakukan? Iya, tetap sembunyi, saudara. Satu waktu saya bilang, ini bahaya nih, saya bilang. Tahu gak apa yang saya lakukan, saudara? Waktu dia masuk, kan baru dikasih sama mamahnya nih. Dia masuk lagi, biasa anak kecil suka sengaja kan. Begitu dia masuk, saya kunci, cekrek. Saya kunci. Saya tungguin di depannya. Tiba-tiba dia di dalam kedengeran ya. Biasa anak kecil gitu ya. Dia dorong pintunya, cekrek. Pi, tolong bukain. Saya diem. Dibuka lagi, cekrek lagi. Pi, Mi, gitu ya. Dia buka lagi, cekrek, nggak bisa.
Lama-lama apa yang terjadi? Panik dia di dalam. Gitu. Istri saya langsung bilang, Pi udah Pi, kasihan. Saya bilang, sebentar lagi. Saya bilang gitu. Takut anaknya trauma, biarin. Sedikit trauma baik. Supaya anaknya ngerti ini berbahaya. Oke? Kurang lebih saya tunggu 1 menit, saya percayalah. Oksigennya cukuplah tambah 1 menit tuh. Saya ngitung saudara. Ya sesek dikit gak apa-apa lah. Saya buka pintunya, cekrek. Apa yang terjadi? Nangis dia, wah gitu ya. Waktu habis nangis, apa yang saya lakukan? Ah sayangku gitu. Ya enggak lah. Saya bilang, mau sembunyi di lemari lagi? Enggak, dia bilang gitu. Sok masuk lagi sini, papi kunciin lagi. Enggak mau. Sejak hari itu, anak saya tidak pernah sembunyi di dalam lemari. Pertanyaan saya, itu kalau saya dilaporin KPAI bisa kena nggak? Bisa. Tapi kalau saya harus memilih, saya tetap melakukan, saya akan lakukan atau tidak? Ya akan. Sampai sini paham ya? Mulai nangkap saudara ya? Jadi kalau hari ini Tuhan sedang mengizinkan saudara melewati beberapa hal, percayalah Tuhan tahu saudara bisa melewatinya. Karena kenapa? Tuhan sebenarnya ada di luar pintu kayak di lemari itu. Kadang-kadang Tuhan kenapa pintunya tertutup? Ya tahu gue sengaja gue tutupin, lu nya begajulan sih. Lu nya nakal sih. Gak bisa dikasih tahu kadang-kadang. Betul ya? Dia omongin baik-baik gak didengerin. Yang dilakukan apa? Dikunci sama Tuhan, dikecekrek. Tuhan buka pintunya. Tapi kalau saudara sudah lewati itu, waktu pintunya dibuka, saudara mau lakukan itu lagi gak? Enggak ya? Jadi hari ini belajar saudara. Kadang-kadang di dalam tim mungkin saudara punya gesekan. Tapi kalau saudara ngerti tujuannya, selesai sama diri sendiri dulu saudara. Amin. Gak usah saling lah. Oh berarti gak boleh menilai? Bukan gak boleh menilai. Tapi sebelum saudara menilai temanmu sebelahmu, dicek dulu kerjaanmu udah beres belum, gitu aja. Ya kan? Saudara sibuk ngomelin multimedia. Ini multimedia gimana nih? Kok bolak-balik, pesternya harus gini. Udah, saya mau tanya. Bagianmu sudah selesai belum? Bersyukur ada Pak Wagem masih mau bolak-balik urusin media ini, saudara. Betul ya? Jadi hari ini, siapa di sini yang rindu? Kita bekerja sebagai tim. Amin. Inti pembicaraannya apa? Inti pembicaraannya hari ini masih cuma ngoreksi kita semua aja nih. Sebenarnya kita ini selesai sama diri sendiri enggak? Itu aja. Karena selama kita nggak selesai dengan diri sendiri, ciri-cirinya yang tadi ini loh. Oke? Pertanyaannya, kalau saudara udah terlalu lelah, ke siapa saudara harus datang? Sama Tuhan, saudara. Amin. Baca firmanmu, coba dicek, bener enggak? Jam doamu bener enggak? Ini sorry nambah sedikit lagi ya, nambah 5 menit lah. Siapa di sini yang kalau lagi pusing pengen datang ketemu pendeta didoain? Oh di sini nggak ada ya, hebat banget ya. Nggak ada. Saya kadang gitu saudara. Saya ini pernah satu titik capek banget. Saya ngerasa aduh, energi saya kayak aduh terkuras abis nih. Minggu lalu kalau nggak salah ya, kita ke Jakarta pernikahan Riko tuh kapan sih bro? Minggu lalu ya. Minggu lalu itu saya datang ke sana sama Pastor Joshua, keluarga dan Pastor Joshua. Di titik itu saya udah capek banget. Banyaklah yang harus dibereskan gitu. Begitu ada waktu, saya menyelinap ke green room. Terus saya datang, saya ketemu papi kita, Papi Biantoro ya. Saya bilang, "Pi, ya kenapa? Tolong doain." Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Didoain? Tidak. Beliau bilang begini, "Ngapain?" katanya. "Ya perlulah Pilah, ini lagi ngehadapin ini, aduh
Ya, karena ada yang sedang kita hadapi dan orangnya ajaib lah. Bukan di sini, bukan di sini. Ini kayaknya saya butuh energi lebih lah gitu. Terus beliau bilang gini, Miss, bisa gak saya doain kamu sekarang? Bisa. Tapi beliau bilang gini, setelah saya doain, kamu mungkin pulih. Kita percaya ada transfer energi dan frekuensi lah ya. Didoain ada kuasa Tuhan mengalir dan terjadi gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, waktu kamu capek besok kamu capek lagi gitu. Gitu kan? Terus beliau tanya sama saya gini, kamu mau saya doain atau saya kasih tahu caranya untuk membereskan kalau kamu lagi capek? Kalau saudara ditawarin itu, saudara mau mana? Doain aja lah, yang penting mah cepat beres sekarang gitu. Tapi besok gitu lagi gitu. Atau saudara tahu caranya? Tahu caranya ya? Dia bilang gini. Saya bilang, saya mau diajarin bicaranya. Beliau bilang gini, cuma 3 kata, penutup terakhir nih. Sebagai kunci, ngapain cari masalah ya kalau nggak ada kuncinya, betul ya? Beliau begini, coba kamu periksa hati kamu. Ketika kamu doa baca firman, itu jadi kewajiban, kesukaan, atau jadi kenikmatan. Kalau itu jadi kewajiban, kamu doa makin capek. Betul nggak? Tapi kalau jadi kesukaan, ini akan ngisi. Betul ya? Tapi kalau udah jadi kenikmatan, begitu kamu masuk hadirat Tuhan, kamu akan dipenuhi. Doanya sama nggak? Sama-sama doa, betul. Tapi waktu di sininya diubah. Kita cek hati kita. Apakah doa gali firman itu masih jadi kesukaan? Waktu saudara lagi capek dengar firman kayak begini, ini tuh panjang. Saya mohon maaf ya, ini bukan pembenaran saudara ya. Ini jadi beban lama amat gitu ya. Atau kita tetap ingin, ya Tuhan aku pengen gitu. Bukan harus saya ngomong saudara, siapapun nanti yang ngomong. Kalau jadi kenikmatan, saudara akan cari sendiri, gak perlu nunggu ada orang khotbah di depan saudara. Amin. Amin. So hari ini, kalau jiwamu sedang lelah, cari pertolongan, tapi bukan sama manusia saudara. Cari pertolongan sama siapa? Sama Tuhan. Tapi belajar jujur, kita di tahap mana ini. Amin. Tapi kalau saudara tahu, aduh Pak, ini saya doa udah mentok nih, udah gak bisa-bisa, cari orang yang doanya kuat saudara. Ajak doa bareng, bukan ajak doain saudara. Beda ya. Ayo kita doa bareng, supaya bantulah itu. Amin. So hari ini selelah apapun kita, cari siapa? Cari Tuhan. Kalau kita selesai, kita akan jadi penyembah-penyembah dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Kita tutup dalam doa yuk. Tuhan, kami datang, kami bawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu seringkali kami merasa begitu lelah karena kami tanpa sadar pakai kebenaran kami, kekuatan kami sendiri Tuhan. Siang hari ini mari beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Saudara tutup matamu sebentar, tutup matamu sebentar. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Saudara yang tahu saudara sedang lelah, boleh berdiri di tempatmu saudara. Saudara tahu saudara sedang mentok, saudara tahu di dalam keluargamu mungkin, di dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu bahkan mungkin. Saudara sedang merasa, Tuhan, aku perlu diisi lagi. Mari berdiri di tempatmu saudara. Angkat tangan sebagai tanda saudara perlu Tuhan, berserah di hadapan Tuhan.
Angkat tangan tinggi-tinggi, 2 tangan saudara. Sekali lagi jangan jadi kebiasaan saudara. Yang lagi baik-baik saja gak usah berdiri saudara. Beberapa saat ke depan coba tarik nafas yang dalam saudara. Mari biarkan kita bisa menikmati setiap apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, setiap hembusannya. Saya nggak tahu, tapi ada satu orang, mungkin beberapa sih, nggak satu, lebih dari satu orang. Kau merasa lelah mencari jalan, dan semakin mentok kau semakin berusaha cari jalan. Kau berusaha buka pintunya, tapi rasanya mentok. Kau berusaha dobrak pintu itu, tapi nggak pernah bisa terbuka. Siang hari ini, Tuhan cuma berkata, nak, kuncinya bukan cari jalan, tapi panggil namaku. Tuhan bilang, berseru sama Tuhan. Kau sudah lakukan semua, tapi kau lupa satu hal, kau lupa berseru sama Tuhan. Kau pakai kekuatanmu, kau merasa dunia seolah-olah salah paham terus sama saudara. Karena saudara terus cari pembenaran itu. Siang hari ini, mari panggil namanya saudara. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terdapat kekuatanmu, terletak kekuatanmu. Tapi Tuhan berkata, seringkali kamu enggan duduk diam di hadapanku. Kamu berusaha buktikan bahwa kamu bisa. Tapi Tuhan mau berkata, nak, sesungguhnya kau gak pernah bisa. Karena kalau itu mungkin dilakukan, semua karena Tuhan dan bukan karena kita. Ada satu orang lagi Tuhan bilang ini, nak, ingat kisah seorang perwira tinggi yang datang dan didoakan. Dan nabinya berkata, pergilah celupkanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dan perwira itu berkata, banyak sungai lain yang lebih bersih, kenapa harus di situ? Buat saudara yang saudara tahu orangnya, Tuhan cuma berkata gini,
Jangan pakai pikiranmu, kebenaranmu sendiri. Belajar Shema. Untuk saudara, bagianmu bukan diam. Cuman kau bergerak tanpa arahan Tuhan. Tuhan bilang buat saudara, kalau saudara orangnya ini saudara, saudara tetap harus bergerak. Tapi sebelum bergerak, tanya, minta tuntunan Tuhan. Dan kau akan lihat segala apapun yang jadi pergumulan, Tuhan akan tahirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai. Mari terus beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba selesai tapi kau terus bekerja Tuhan. Kami percaya kau terus mengerjakannya dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah